Sedih. Gimana bisa diungkapin nggak sedihnya itu kayak gimana? Nggak bisa. Sampai nggak bisa tidur. Asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menjadi korban penyiksaan majikannya di negara Taiwan. Korban yang telah bekerja selama 14 bulan mengalami luka di sekujur tubuhnya. Ditonjok arah sini gitu. Apa ditendang? Ditendang dia, diinjak, ditonjokin. Kisah pilu dialami seorang tenaga kerja wanita asal desa Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Melalui media sosial yang diviralkan, korban mengaku dipukul dan diinjak-injak oleh majikannya. Korban diketahui berusia 37 tahun bekerja sebagai buruh migran di negara Taiwan selama 14 bulan. Hasil pemeriksaan tim medis, korban alami luka di bagian mulut, gendang telinga pecah, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Tak sebatas penganiayaan yang dialami, korban mengaku diminta memakan kotoran hewan peliharaan majikannya. Mengetahui peristiwa tersebut, keluarga korban di Indramayu, Jawa Barat meminta pemerintah membantu kepulangan korban dari Taiwan. Dan saya berharap banyak kepada pemerintah Indonesia, khususnya Ibu Bupati dan Bapak Presiden, mohon dibantu pemulangan Ibu Reni ke tanah air. Itu katanya sampai disiksa, Pak. Benar nggak sih? Iya, melihat dari media di sosial itu, dan saya juga kontak langsung ke saudara Faisal ini. Kemarin Ibu Reni mengalami luka yang ada di tangan, terutama mulut yang ditonjokin. Sedih. Gimana bisa diungkapin nggak sedihnya itu kayak gimana? Nggak bisa. Sampai nggak bisa tidur. Iya. Pas tahu kabar itu kapan? Rabu. Dari mana? Dari Ko Faisal yang nelfon ke sini. Oh, dari medsos berarti? Iya. Penganiayaan TKW asal Indramayu ini terjadi berawal dari korban yang tidak sengaja memecahkan gelas majikannya. Karena korban tidak memiliki uang menggantikannya, korban kemudian dianiaya. Hingga kini keluarga korban berharap segera dapat bertemu dan berkumpul bersama sanak keluarga di kampung halaman. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tu Iskandar, iNews melaporkan. Kok gede ya? Serem. Gedangnya kok gede. Serem aku. Nggak jadi mangan. Hari ini istriku tiba-tiba jadi cantik loh. Itu rambut diapain, Beb? Enggak dia apa-apain. Ada maunya dia. Minta kopi susah anjir. Oke, kembali ke topik. Thank you banget untuk semua instansi. Hari ini banyak sekali mujizat yang terjadi. Dalam arti kata, gua nggak ngerti, gua nggak ada effort, gua nggak ngapa-ngapain, gua cuma disuruh ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Akhirnya banyak instansi yang tiba-tiba bermunculan dan membantu. Ya, terutama saya mau mengucapkan terima kasih dulu buat kepolisian setempat, kepolisian Tianmu, untuk ya kepala kepolisiannya. Udah tuh terima kasih juga buat keimigrasian Taipei, City. Untuk ketua imigrasinya juga saya juga terima kasih karena sudah disupport penuh, dibantu dalam penanganan kasus Mbak RK. Selain itu juga saya terima kasih terhadap KDI bagian PWNI khususnya. Hari ini kita diberi 2 staf langsung untuk mendampingi Mbak RK dalam membuat BAP. Ada lagi buat teman-teman semua. Karena kemarin saya kan tidak ada menggalang dana, tapi gue nggak tahu kenapa kalian tergerak hatinya ingin memberi bantuan kepada Mbak RK. Terima kasih banyak buat semuanya. Tapi sementara Mbak RK kan karena HP-nya rusak, nggak ada HP, jadi kita tidak berani memberi keputusan. Besok rencananya akan kita belikan HP, mungkin HP bekas saja dulu yang bisa dipakai seminim mungkin ya, agar bisa melakukan kontak hubungan. Terus terima kasih juga, ini yang terpenting, terima kasih juga buat NU Ranting Changhua yang telah mendoakan dan juga memberi support berupa donasi. Kita bari Mbak RK-nya juga
Ucapin terima kasih Bu ya. Terima kasih buat semuanya. Nah ini saya kasih lihat ya. Kemarin ibunya kan pakai hijab, dia masih malu ya. Nah hari ini akhirnya ibunya juga udah berbuka hati, jadi mau memberi lihat luka yang ada pada dirinya. Ini yang kemarin saya bilangin, sekarang saya live kan, jadi bisa lebih jelas. Mohon maaf ibu ya. Ini telinga yang kemarin ketutup hijab, nggak usah pakai masker lagi loh, Bu, nggak apa-apa lah. Ini telinga yang kemarin ketutup hijab nggak kelihatan. Bayangin, ini telinga sudah membengkak, ini udah mengeras. Bentuknya seperti ini, mengeras banget. Sebelah sini juga sama guys ya. Mohon maaf ibu ya. Ini juga udah mengeras. Gak apa-apa bu, udah gak ada covid, kan udah PCR. Ini sudah mengeras, gendang telinga sebelah sini yang pecah ya bu ya. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Ini memar ya, kelihatan ya guys ya. Ini memar. Memar ini sebelah sini juga memar. Mata sebelah mana yang gak kelihatan bu? Dua-duanya udah buram sih. Dua-dua sudah buram. Nah ini kondisi, mohon maaf ya, ini kondisi mulut dari ibu. Karena daging sebelah sini udah, ini di sini bengkak, dagingan di sini hilang, gigi juga hilang ya bu ya, sebelah sini ya. Dua ya, bisa dilihat. Nah dua hilang ya, mohon maaf ibu ya. Kepala ini juga sempat rontok, mohon maaf ibu ya. Ini tidak saya sentuh ya guys ya, saya juga nggak berani menyentuh. Kepala ini rambut sampai udah kehilangan banyak karena sering di jambak. Nah selain itu, untuk bagian tubuh, bagian punggung saya nggak bisa ngasih lihat, mohon maaf ya guys ya. Karena kita harus menghargai ibunya sebagai seorang wanita juga ya, ini patut ya. Ini saya kasih lihat tangannya aja. Tangannya aja nggak sampai di sini doang, bengkak di sini juga ya bu ya. Nah ini dua-dua tangannya bisa dibedakan, mohon maaf ibu ya. Ini tangan saya yang tanpa bengkak, ibu tangannya lebih besar dari tangan saya. Ini bengkak guys, bengkak. Dan kakinya, mohon maaf ibu, ini kaki sudah bengkaknya begini. Ini kaki dipijak ya. Hah? Iya ya. Kembali lagi dengan muka saya, mohon maaf guys. Jadi ya kondisinya tidak hanya di sini ya. Bagian punggungnya ini memang pernah disiram dengan air panas. Nah begitu ketahuan sama si itu, saya lebih pantas saya ucapin dia apa ya? Anaknya Dajjal mungkin ya. Ngepas lah itulah, nggak terlalu keterlaluan lah ya. Anaknya Dajjal itu. Digosok loh, digosok pakai apa kemarin bu? Cari apaan ya? Kan itu ya anduk kecil itu. Anduk kecil digosok sampai bagian lepuhannya itu sobek dan membuat luka yang cukup, orang ngerti sendirilah kalau kalian kena lepuhan kan itu gosok begitu, gimana sakitnya tuh saya kurang ngerti mata ya. Tapi yang gue salut sama ibunya ini ya, dia segini 1 tahun lebih dia masih berpegang teguh sama agama. Sayang sama Allah. Kan dia menyukain aku. Allah ini nyiptain kamu ya. Sayang sama Allah ya. Sampai sekarang kamu masih istilahnya udah aman lah. Iya, syukur Ya. alhamdulillah. Ini kepalanya pernah luka ya di bagian sini bu ya. Luka terus disiram pakai apa tuh? Pemutih baju ya. Baiklin. Kok merek di bawah-bawah? Pemutih baju, mohon maaf ya untuk Baiklin ya. Baiklin bagus kok. Udah tuh nih. Nah sekarang terima kasih juga. Gue bilang hari ini gue banyak menemui keanehan di mana. Hari ini jadi kita kesulitan. Ini gue ngomong balik dulu ya. Kita akan melayangkan 3 pasal. 3 gugatan lah. 2 pasal pidana, 1 tentang ketenagakerjaan. Yang 2 pidana ini merupakan 1 termasuk dalam kasus penganiayaan, pidana berat ya, kekerasan lah. Yang kedua ini termasuk kita gugat dalam hal
dalam konteks perdagangan manusia, tapi dalam aksi pemerasan atau dalam bahasa Taiwan itu puoxi. Nah, ini yang ketiga adalah mengambil tenaga kerja asing yang ilegal untuk bekerja dan tidak memberi dia gaji. Dan ini dalam undang-undang kerjanya mungkin dia bakal kena denda. Jadi yang dua berupa pidana, yang satu mungkin berupa pidana denda ya. Terus keanehannya adalah hari ini kita datang ke sana ternyata majikannya kurang ajar banget. Dia tuh nggak pura-pura nggak kenal, nggak ngasih kita naik, nggak ngasih nunjukin. Tapi yang gue aneh itu gue nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dapat support dari pemilik bangunannya itu bilang, oke, gue bantuin lo orang kan, gue tadi udah minta tolong banget, gue sodorin surat visumnya. Gue bilang, gue dalam hati cuma ya Allah, masa udah sampai di sini kita stop di sini sih, karena dia nggak kenal gitu kan. Sayangnya gue nyodorin surat visumnya, saya bilang, bapak, saya minta bantuannya, ini kondisi ibunya karena dia pakai masker jadi nggak kelihatan penuh, dan dia juga berpakaian lengkap jadi nggak kelihatan penuh. Ini surat visumnya, coba bapak liatin lagi, saya minta kemudahannya. Tapi bener, mujizat terjadi. Bapaknya yang tadi yang rasa nggak mau bantu, dengerin polisi juga ngomong, dari gua juga memelas, akhirnya diberi izin untuk ke atas menunjuk ini rumahnya, ini nomornya, dan ke B3 nunjukin mobilnya. Nah, di sini udah ada mulai titik terang di mana kita sudah bisa mendapatkan membuktikan bahwasanya dia benar bekerja di sana. Kedua, kita juga minta hasil dari CCTV. Ini gue nggak bisa ngomong secara detail. Pokoknya dari hasil CCTV kita juga udah dapat dan segala macam. Untuk detailnya saya nggak bisa ngomong di live ini. Yang耳朵啊说听得不是很清楚，然后眼睛也看不清楚。后来我就觉得不怎么样啊，这样子啊，然后先给他跑程序，跑到一半的时候，就比如说把口罩拿下来，我就整个人都吓一跳。我说你牙齿也断掉？他说是。然后还有其他地方伤的吗？他说有，我的背后、我的手、我的脚全部都是肿。好，这名移工其实是去年4月的时候从高雄北上，在经由朋友介绍来到这些。 Terima kasih ya yang udah nonton. Nantikan videoku selanjutnya. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya dan tekan lonceng notifikasinya.